Langsung dari rumah duka tempat disemayamkan jenazah Olga Syaputra, seperti apa detik-detik jelang pemakaman Olga Syaputra. Dan seperti apa duka yang menyelimuti keluarga dan para sahabat atas kepergian Olga. Dan seperti apa kalimat terakhir Olga di layar kaca yang sempat rekam eksklusif Silet beberapa hari sebelum diterbangkan ke Singapura. Simak reportase kedua presenter Silet Donna Arsinta dan Melanie Ricardo langsung dari rumah duka berikut ini. Selamat siang pemirsa, saya Donna Arsinta akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguak kisah dan kasus para selebritis serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam Silet. Pemirsa Silet, sekarang saya berada di rumah duka, tepatnya di depan rumah duka dari Olga Syaputra, di mana jenazah Olga Syaputra tadi sempat disemayamkan sebentar dan kemudian dibawa ke masjid yang berada di dekat rumah duka tersebut untuk disolatkan dan kemudian diberangkatkan ke TPU Pondok Kelapa untuk dimakamkan. Dan berikut saya sedang bersama Melanie Ricardo. Hai Melanie. Hai. Aduh. Duka banget, haru banget perasaan kita hari ini tentunya, dan saya juga pengen tahu tadi Melanie juga sempat berada di dalam rumah duka tadi pagi tadi sebelum jenazah hadir. Boleh ceritakan sedikit tentang suasananya bagaimana di sana? Yang pasti Donna dan juga pemirsa Silet semuanya, ini betul-betul antusiasme dari semua Olga lovers dan juga dari warga di sekitar daerah Durensawit, tempat di mana Olga akan dikebumikan sebentar lagi, akan dibawa, dan juga tempatnya sudah dibawa ke TPU terdekat, dan juga benar-benar kalau bisa dibilang agak chaos memang seperti itu keadaannya, karena memang rumah orang tua Olga, bapak dan ibu yang ada di Durensawit ini penuh sekali, pack sekali dengan semua orang yang memang ingin mendoakan Olga. Tapi mungkin karena keadaannya juga memang sangat-sangat crowded, jadi mungkin banyak beberapa orang juga akhirnya pingsan, termasuk tadi saya juga sempat keluar mengambil jalan karena juga sudah lemes banget, di dalam memang sudah oksigen tinggal sedikit karena begitu banyak orang. Lagi-lagi ini adalah antusiasme dari semua orang yang mencintai Olga dan ingin mengantarkan dia ke tempat terakhir. Betul sekali. Dan bisa kita lihat sendiri Melanie di sini bahwa warga sekitar yang dekat-dekat dari rumah orang tua Olga ini sudah berkumpul di sini sejak pagi tadi, yang berusaha untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Olga secara langsung, untuk mengucapkan bela sungkawa, untuk mungkin melihat secara langsung dari dekat jenazah dari Olga Syaputra. Dan Melanie sendiri juga tadi di dalam juga telah hadir beberapa teman-teman artis juga. Ada siapa saja tadi? Kebetulan tadi sudah ada Julia Perez di dalam, ada Indra Bekti, Irfan Hakim, ada Jessica Iskandar, Sedan Tyson juga hadir di sana. Artinya banyak banget teman-teman yang sebetulnya dibilang siap. Memang mungkin kita sudah cukup lama Olga sakit ya, sudah hampir 10 bulan dalam keadaan tidak sadar di Singapura. Tapi tetap aja kehilangan sosok teman, apalagi teman dekat seperti Olga. Kita biasa manggil dia Emak, Mimi. Sosok yang begitu periang, sosok yang selalu bisa membagikan kehangatan buat teman-temannya, termasuk juga berbagi ilmu. Jadi benar-benar satu duka tersendiri, tapi di hati terdalam saya bersyukur sekali Olga sudah kembali ke tempat, ke pangkuan Tuhan. Tidak ada lagi sakit, nggak ada badan yang panas, nggak ada benjolan, tidak ada lagi kesedihan dan air mata, dan Olga sudah tersenyum sekarang. Dan di rumah duka tadi juga mungkin Melanie juga mendapatkan cerita-cerita dari teman-teman terdekat atau dari keluarga. Bagaimana tadi? Yang pasti beberapa kejadian seperti misalnya yang aku dengar gitu ya, di salah satu kerabat Olga kemarin katanya sempat ada burung juga, yang atau itu pertanda atau enggak. Saya pribadi yang pasti 1 minggu sebelum Olga meninggal, saya sempat mendapatkan mimpi. Saya nggak tahu, mungkin itu karena saya kangen sekali sama dia, udah hampir 10 bulan 11 bulan saya nggak ketemu. Olga juga mungkin kangen sama teman-teman dekatnya. Di mimpi itu Olga datang seperti biasa, cipika-cipiki, dan dia selalu punya kebiasaan kalau ketemu saya zaman-zaman sakit dulu adalah, Mel, sini deh tangan lo, pegang deh, gua anget gak badan gua. Selalu ngecek gitu karena dia kan dulu sering demam kan. Terus aku ngecek badannya dia. Terus habis itu aku bilang, Mi, kayaknya lu sakit deh, istirahat aja. Dan dia kan kebiasaannya mau sakit kayak apa, kalau emang ada kerjaan dibela-belain. Itulah kejadian itu. Terus aku bilang, Mi, hati-hati ya Mi ya. Udah, itu adalah mungkin yang nggak tahu firasat, nggak tahu itu adalah mungkin rasa kangen aku sama Olga juga gitu. Oke, mungkin dari Melanie sendiri kan sebagai teman dekat udah lama ya, satu manajemen juga ya. Mungkin ada kenangan sedikit yang spesial atau dengan Olga itu kira-kira apa?
Yang pasti sih mungkin Olga tidak terlepas dari kesalahan dan juga dosa. Seperti kita semua juga ya, nobody's perfect. Tapi Olga saya tahu yang pasti Olga itu hatinya baik. Dia tidak pernah pelit dan orangnya very generous. Orangnya sangat murah hati. Murah hati bukan hanya dari segi materi tapi juga dari segi ilmu. Mungkin kadang-kadang cara dia berbicara, dia kan ngablak, bercanda, Betawi gitu kan bercandaannya. Tapi hatinya baik. Kayak aku baru pas masuk dunia komedi, Olga adalah salah satu teman yang mengajarkan aku gimana caranya Mel untuk bisa mengentertaining masyarakat. Sampai juga mungkin dia kan sekarang bisa dibilang adalah legend untuk komedi Indonesia juga salah satu gitu. Oke, tadi kan juga kita sudah melihat secara langsung bahwa jenazah Olga tadi hadir di sini kurang lebih pukul 10 pagi ya, dan kemudian sempat disemayamkan di rumah duka, kemudian dimandikan dan disalatkan di masjid terdekat. Dan tadi Melanie juga bisa melihat orang tua dari Olga, mungkin tadi sudah bisa mengucapkan ucapan bela sungkawa juga kepada keluarga. Bagaimana? Ibu masih dalam keadaan sedih, masih dalam keadaan terpukul, masih shock. Bapak yang memang sudah kuat, tadi aku ngobrol sama bapak bilang semua udah dilakukan, semua cara sudah dilakukan, memang ini adalah jalan Tuhan. Tapi satu hal yang aku ingat sekali waktu Olga dulu masih sakit, kalau nggak salah masih berobat di Medistra, belum ke RSPI, Olga cerita, Bapak itu kan kalau di depan kan, ya kita tahu sendiri kalau di komedi kan Bapak sama Olga dimainin apa segala macam. Jadi satu malam pernah kejadian, Bapak ke kamar, Olga menemui Bapak lagi sendirian, Bapak lagi nangis. Jadi dia nggak pernah nunjukin ke orang di luar betapa dia sedih anak itu sakit seperti itu. Tapi begitu sendirian Bapak tuh benar-benar sebenarnya he broke down and cry gitu. Tapi tadi bisa terlihat lebih tegar kali ya dari sebelum-sebelumnya ya. Oke, pemirsa juga tadi kita juga sudah melihat secara langsung bahwa jenazah sudah diberangkatkan ke pemakaman TPU Pondok Kelapa, tidak jauh dari sini untuk disemayamkan terakhir kalinya jenazah dari Olga Syahputra. Dan juga bisa kita dengar ini adalah doa-doa yang mungkin juga dipanjatkan untuk Olga Syahputra agar memberikan kedamaian yang ada di surga. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan saat ini. Pasti aku minta sama Olga lovers dan juga semua sahabat Olga, siapapun yang mungkin Olga sama seperti kita, namanya kita bercanda komedian, kadang-kadang kita bermaksud untuk menghibur, mungkin pernah keseleo lidah, apapun yang Olga pernah lakukan, Olga hanya ingin menghibur masyarakat Indonesia. Maafkan kesalahan dia, jangan lagi diungkapkan. Kalau ada kekurangan didoakan dan dia maafkan kesalahannya supaya Olga benar-benar tenang di alam sana, dan keluarga Bapak dan Ibu dan adik-adik yang harus melanjutkan hidupnya bisa diberikan kekuatan sama Tuhan. Amin. Ya, Melanie juga bisa di sini kita lihat masih banyak orang yang menunggu di sini, entah dia menunggu apa. Sedangkan jenazah Olga sebenarnya sudah berangkat ke pemakaman TPU Pondok Kelapa sendiri. Masih banyak sekali orang-orang yang hadir di sini, masyarakat sekitar yang rela berdesak-desakan, rela berpanas-panasan hanya demi ingin melihat secara langsung jenazah dari Olga Syahputra. Bisa dilihat bahwa di depan rumah dari Olga Syahputra masih begitu banyak orang, dan di belakang saya, begitu juga di masjid terdekat ini masih didengarkan salawat-salawat, ayat-ayat suci dari Al-Quran yang mungkin juga untuk mendoakan dari Olga Syahputra sendiri. Oke, dan Melanie sendiri juga masih ada di sini ya sama saya. Ya. Satu hal ya, maksudnya ya saya tahu antusiasme dari segitu banyak orang karena Olga itu kan betul-betul one of the top celebrity Indonesia gitu ya, dan dia meninggal dalam usia yang sangat muda. Saya tahu antusias semua sahabat Olga pengen lihat Olga di yang terakhir kalinya, tapi tolong maksudnya ini adalah momen bersedih, kita pengen mendoakan Olga, jangan jadi momen untuk foto-foto, apalagi sampai maaf ya, mencuri atau apa segala, memanfaatkan kesempatan. Olga, kita harus doain, ini adalah saat terakhir kita bisa mungkin memberikan doa kita sama Olga, jadi mohon untuk teman-teman kerjasamanya karena ini benar-benar hiruk pikuk dan tadi hampir chaos juga gitu. Betul sekali. Dan selain itu juga bahwa Olga Syahputra sekarang sedang dalam perjalanan ke pemakaman TPU Pondok Kelapa, dan di sini juga masih ada mungkin teman-teman artis yang ingin memberikan ucapan terakhir ucapan bela sungkawa kepada keluarga yang mungkin masih ada di rumah duka sendiri. Dan Melanie sendiri juga melihat suasana seperti ini bagaimana? Dari ujung ke ujung tadi lebih ramai daripada ini ya. Wah, ini sih sudah jauh berkurang, kita udah bisa nafas ya tadi. Dona dan saya sendiri sampai harus menunggu di warung terdekat sampai ke rumah warga untuk bisa hanya bernafas ya, karena memang ini melihat satu tanda bahwa selama 32 tahun Olga hidup itu dia sudah menorehkan banyak kesan di hati masyarakat, walaupun mungkin dia umurnya hanya sampai 32 tahun kalau nggak salah Olga ya, tapi di sepanjang 32 tahun tersebut betul-betul banyak sekali kenangan, memori, bukan hanya sama teman-teman artis tapi juga ibu-ibu semuanya yang sampai rela bawa anak berdesak-desakan pengen ngedoain Olga. Jadi Mimi, saya tahu Mimi sekarang udah tenang, udah nggak ada sakit lagi, nggak ada air mata. Rest in peace Mimi sayang, mudah-mudahan Mimi dalam kedamaian dan selalu bisa bersama dengan Tuhan dalam kedamaian yang luar biasa. Oke, mungkin kita akan agak sedikit kembali ke belakang bahwa selama Olga berada di Singapura untuk perawatan,
kita kan tahu bahwa sedikit sekali informasi yang diberikan oleh keluarga kan ya. Dan dari Melanie sendiri bagaimana usahanya untuk mendapatkan informasi dari kesehatan Olga sendiri? Kebetulan sih saya memang berteman dekat sama Edric ya, masa Luna sama Ayu Dewi. Jadi kita semua berusaha untuk mencari informasi sebisa kita, tapi kan kita harus juga menghargai pihak orang tua dan juga manajemen Olga ya, mereka pasti punya reason ataupun alasan tertentu sampai mereka menginginkan Olga untuk punya privacy yang lebih karena mungkin keadaan Olga saat itu memang sakitnya bukan sakit yang ringan gitu. Tapi terlepas dari itu semua ya, maksudnya kalau dibilang sedih nggak sempat lihat dia yang terakhir pasti ada. Tapi saya percaya ya sekarang pun walaupun Olga tidak bisa ya, dia sudah dalam keadaan meninggal, tapi dia pasti secara spirit dan secara roh juga dia melihat betapa kita mendoakan dan juga merindukan dia lah gitu. Bisa dilihat sini Melanie kayaknya terharu sekali ya. Terharu sekali dengan apa yang terjadi dengan Olga yang secara mendadak sekali bisa dipanggil tanpa kita melihat sebelumnya Olga Syaputra seperti apa kondisi terakhirnya, tiba-tiba sudah bisa kembali ke Jakarta meskipun harus dalam peti jenazah ya, dalam keadaan berduka. Oke, baik pemirsa, masih di rumah duka di Durensawit. Sesaat lagi kita juga masih akan memberikan laporan secara langsung bagaimana detik-detik pemakaman dari Olga Syaputra. Untuk itu masih bersama dengan saya Melanie Ricardo yang akan terus menemani saya selama 30 menit ke depan di sini bersama pemirsa setia Silet, bersama masyarakat yang hadir di sini beramai-ramai di sini memberikan penghormatan terakhir kepada Olga Syaputra. Dan banyak sekali kenangan-kenangan yang sudah ditinggalkan oleh Olga dari sejak awal dia berkarir di dunia hiburan juga hingga akhirnya dia harus tutup usia di usia yang ke-32 tahun ini. Dan Melanie sendiri bagaimana selama perjalanan karir Olga, seperti apa Melanie melihatnya kegigihan Olga dalam berusaha? Kan saya sempat di acara dahsyat bersama Olga. Lucu, jadi kalau kita tuh cerita kita berdua tuh gitu, namanya mama kita nyebutannya gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh ceplos-ceplos berdua, pernah ribut satu hari lagi mau live dahsyat tuh nggak ngomongan berdua, abis udah kelar langsung bayan-bayan lagi. Emang kita nggak pernah ribut yang terlalu lama, jadi emang ribut karena kita ya itu sama-sama dua-duanya karakternya sama gitu aja. Oke, baik pemirsa, untuk lebih lanjutnya lagi sambil kita menunggu laporan dari detik-detik pemakaman Olga Syaputra, sebelum kita lihat video yang berikut ini. Hari ini setelah sempat disemayamkan di rumah duka di kediaman orang tua Olga di Durensawit, jenazah Olga langsung dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan kepergian Olga di usia yang masih relatif muda, yaitu 32 tahun, mengejutkan banyak orang. Sejak kemarin saat kabar Olga meninggal tersebar luas lewat media sosial dan pesan berantai, para sahabat dekat Olga pun langsung menyambangi ke rumah duka pada malam harinya. Dan kepergian Olga Syaputra pun sampai ke telinga Raffi Ahmad yang sedang menunaikan ibadah umroh. Atas kepergian sahabat yang menghadap Sang Ilahi, Raffi menuliskan di Twitternya, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, sahabatku Olga Syaputra, surga tempatmu sahabatku." Kereta kencana datang tiba-tiba, air mata dalam duka tak merubah ceritanya, hanya hening dan berjuta tanya. Saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakak kandung saya. Susah, Mak. Olga dirawat di rumah sakit. Gue nggak kedengeran lagi sih. Iya. Olga udah nggak ada. Sudah nggak ada jam 15.30. Sekitar itu lah kurang lebih. Habis asar. Ya, coba kabarnya tapi meninggalnya itu ya sekitar ya segitulah. Enggak, belum ada.
udah sampai situ aja dia, udah mau mamanya kali, nggak tahu juga. Langsung drop kayak gitu, nggak tahu juga. Iya, saya nggak percaya. Kalau boleh tahu kepastian dari siapa, Bang? Dari salah satu teman. Sahabat Olga juga, artis Iya, juga. sahabat. Bayu sendiri melihat sosok Olga sendiri seperti apa, Bayu? Kita doain aja ya. Kang Denny untuk Raffi sendiri udah tahu kabar ini? Kayaknya udah dikabarin. One day in your life, you'll remember a place, someone touching your face. You'll come back and you'll look around you. One day in your life. Olga yang ada di dunia hanya satu dan mungkin tak akan pernah ada lagi orang sebaik Olga. Soal karir, ia menjulang tinggi popularitasnya sehingga tak ada yang mampu menyamai. Namun alih-alih sombong dengan popularitasnya, Olga justru lebih banyak membantu para sahabatnya untuk ikut populer seperti dirinya. Sementara dalam keluarga, Olga telah berhasil menjadi sosok anak penuh bakti yang telah membahagiakan orang tua dan semua saudara. Maka semua kenangan tentang sosok Olga inilah yang membuat semua yang mengenal baik Olga larut dalam kesedihan yang teramat dalam. Nggak bisa ngomong, ini Orangnya lucu, baik, orang nolong orang, kata teman. Nggak ada turupan semua, ingat semua waktu kecil. Malah kebayang waktu kecilnya, kebayang terus waktu nenek masih hidup. Sosok yang luar biasa buat kita, buat teman, sahabat, selalu menyenangkan, baik. Terlalu cepat dia pergi buat kita semuanya. Terlalu indah gitu untuk sosok seorang Olga yang humoris, penyayang, sabar. Dan selalu memberikan suatu penyemangat hidup ini. Jadi buat aku ini semua terlalu cepat. Kami sebagai warga rumah susun yang pernah Olga tinggal di sini sangat berduka. Semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan dimasukkan ke dalam surga. Sejak diterbangkan ke Singapura untuk menjalani perawatan, seperti apa kondisi Olga memang tak begitu jelas tergambarkan. Meski keluarga dan manajemen Olga sempat menyampaikan kondisi Olga mulai membaik dan stabil. Dan beberapa hari sebelum akhirnya Olga dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura, saat Olga masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan, Olga sempat menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah mendoakan dirinya. Maka inilah kalimat terakhir Olga di layar kaca yang sempat terekam eksklusif kamera silet. Buat pemirsa di rumah, terima kasih banyak yang sudah mendoakan saya. Buat pemirsa di rumah, terima kasih banyak yang sudah mendoakan saya. Sekarang saya lagi sakit, kepala saya tegang, terus pusing, nyut-nyut gitu. Kalau kata dokter, 3 orang dokter bilang ke saya, katanya saya stres. Ya pokoknya saya minta doanya buat pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan cepat diangkat pusing saya, biar saya bisa pulang, Karena kata Allah, kalau Allah itu tempat meminta, tetap memohon. Di dunia ini nggak ada
tabib nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Semua penyakit ada obatnya. Kalau kata Allah udah diizinin pasti diangkat penyakitnya. Dan setelah setahun lebih berjuang melawan penyakitnya, Olga akhirnya menyerah. Kemarin tanggal 27 Maret 2015, tepatnya pukul 5.17, Olga menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Duka kehilangan Olga pun tak terbendung, air mata kesedihan mengalir dari para sahabat termasuk Ayu Ting Ting hingga Rita Sugiarto, di mana dulu Olga sempat menjadi asisten penyanyi dangdut senior itu. Ini salah satu orang yang berjasa buat Ayu ya, karena emang selalu dibawa-bawa Ayu kemana-mana, nama-nama Ayu selalu disebut sama Kak Olga. Seneng banget, kalau nggak ada Kak Olga belum tentu Ayu bisa masuk dahsyat, belum tentu Ayu bisa setenar sekarang. Amin ya Allah. Aduh, dia tuh udah kayak kakak saya banget lah. Udah ngapain aja dah, udah ngobrol, curhat, apa segala macam. Ibu saya dulu ulang tahun, sampai dia ngasih surprise juga ke ibu saya, sama saya juga bareng-bareng. Jadi menurut saya kaget banget saya. Iya, dulu pernah menemani saya sebelum dia populer ya, sebelum top dia menemani saya. Kemana saya pergi waktu itu show di mana-mana dia ikut saya. Oh, kenangannya banyak sama dia. Yang berkesan, waduh nggak bisa diucapkan satu persatu. Ya, yang paling berkesan dia itu ya orangnya lucu banget. Saya nggak pernah lihat sedihnya. Walaupun dia orangnya juga tidak terbuka gitu ya, tapi ya suasananya sih menyenangkan lah, selalu menyenangkan, dia selalu menghibur. Sama dia di panggung sama hari-hari biasa ini sama. Ini lagu, salah satu lagu kesayangan Olga. Selamat jalan Olga ya, semoga bahagia di sana. Biarlah kecewa, biarlah merana. Selamat jalan kakakku tersayang Olga Syaputra. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan cahaya kuburnya dan ditempatkan di sisi yang paling terbaik. Pokoknya selamat jalan Olga, we love you. Sabar sebentar, beri aku waktu untuk meninggalkan cinta lama yang masih bersamaku. Bukan maksudku untuk mempermainkan dirimu. Cobalah untuk mengerti keadaan ini, karena hanya kau yang bisa memahami semua ini. Sedih dan air mata tak dapat lagi ku tahan. Aku kan datang.